akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa 'anabi wa fajjarna fiha minal 'uyun wa ma 'amila suwaydihim afala yashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka adalah al-ardul maitah, bumi yang mati, yang kering, yang tandus, ahyainaha, lalu dihidupkan kembali, disuburkan kembali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhrajna minha, dan kami keluarkan dari bumi tersebut habban, apa habban? Biji-bijian, faminhu yakulun, dan dari bijian tersebutlah mereka makan. Dengan apa? Bil matar, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuburkan kembali tanah ini, bumi ini yang dulu kering kerontang, mati. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, maka subur kembali tanah tersebut dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam tanah biji-bijian, yang bijian tersebut tumbuh berbagai macam buah-buahan. Airnya sama, tapi tumbuhnya pokoknya berbeda rasanya, berbeda bentuknya, beda warnanya. Ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Airnya sama, tapi tumbuhnya beda. Kita nyiram, ya pasti pohon padi ya akan tumbuh padi, nggak akan tumbuh jagung. Tapi kalau Allah nyiram bumi ini, berbagai macam tanaman tumbuh. Setelah bumi subur, bumi yang mati subur dengan air hujan, dengan air, begitu juga hati seorang mati akan hidup, akan subur dengan ilmu. Rasulullah katakan, innal ilma yuhyil qulubal mayyita kama yuhyil ardal yabisah. Sesungguhnya ilmu itu menghidupi, menyuburkan hati seorang yang mati, sebagaimana al-matar yuhyil ardal yabisa, air hujan menyuburkan, menghidupkan daripada tanah yang kering. Orang kalau hatinya keras, orang kalau hatinya enggak nerima susah, nerima nasihat, maka tandanya orang tersebut adalah orang yang jauh daripada ilmu. Dan ilmu inilah yang dapat melembutkan hati kita, menghidupkan hati kita yang mendengar. Kita hadir di majelis taklim, hadir di kumpul sama orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Itulah orang-orang yang dapat menggunakan daripada hati kita. Coba kalau kita dapat orang perapat teman sebenarnya, kan lama awak kita jadi apa? Keras. Maka kalau orang perapatan, saya dari juga selama bertahun-tahun, berhari-hari aja deh. Kita pasti mereka akan mengeluarkan hati mereka kepada kita dengan hati apa ya kan? Keras. Orang-orang yang keras, berantem mulu, panas, kenapa ya? Kenapa ada perapatan mulu? Coba kita majelis taklim, menjoroti, dengarkan nasihat dari ulama kita, yang mendengar akar dari kitab mereka. Lama-lama hati kita jadi lembut. Waj'alna fiha jannatin min nakhil, dan kami jadikan padanya kebun-kebun dari korma, kebun korma anggur, dan kami pancarkan pula di muka bumi tersebut minal uyun, mata air, agyakulu min samarihi, agar mereka makan dari buah hasil tersebut. Allah jadikan padanya
Jadi Allah jadikan di muka bumi ini kebun-kebun anggur, kebun korma dan segala macam kebun buah-buahan, dan juga dipancarkan padanya beberapa daripada mata air agar kita bisa mengkonsumsi dari buah yang dihasilkan dari bumi tersebut. Wa ma amilas aydihim, dan apa yang diusahakan daripada tangan mereka. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur kepada Allah? Allah keluarkan bermacam-macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang bisa kita konsumsi. Kita makan buah-buahannya, dan apa yang dihasilkan daripada tangan mereka. Nah, rezeki yang paling afdal adalah bima kasabat aidihim, apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka. Jadi apa? Usaha dagang, apa kita mencari-cari, kita menghasilkan rezeki dengan emang usaha dari apa? Dari tangan kita. Kalau kita kerja di pabrik, kita kerja di kantor, itu bukan tangan kita, ini punya bos. Nah, rezeki yang paling afdal itu adalah usaha yang keluar dari tangan kita, dagang di jalan, atau wira-usaha ya bengkel, itu masuk berupa bengkel usaha yang benar-benar keluar daripada usaha dari tangan kita, ini paling afdal. Kita kerja di kerja di pabrik, kantor, berarti kita kerja sama orang. Bukan yang baik, cuman yang lebih baik kita Rasulullah yang dihasilkan dari tangan kita. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi yang kering ini jadi subur. Dan juga ini salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu menghidupkan, mengeluarkan biji-bijian dari dasar bumi ke permukaan bumi. Begitu juga Allah mampu di hari kiamat bahwasanya bahwasanya menghidupkan orang yang sudah meninggal, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sekalian, idza ra'aitumur rabi' fadhkurun nusyur, apabila kalian melihat musim semi maka ingatlah hari kiamat. Rasulullah mengibaratkan musim semi ini seperti hari kiamat. Kenapa? Musim semi kan musim apa? Setelah musim dingin, yang mana bunga-bunga ini sedang apa? Mekar. Kalau kita nggak ada semi ya? Tumbuh. Musim semi rintis ya. Biasanya itu ingin menjelang apa itu? Panas ya? Ingin menjelang dari musim dingin, ingin mengantar musim panas, itu musim semi, musim kemarau. Tahu jauh ditanam dia. Nah, kenapa kok musim semi ini Rasulullah kalau kalian lihat musim semi maka ingatlah hari kiamat? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di sini di dalam hadis bahwasanya Rasulullah mengibaratkan musim semi dengan musim panas, bahwasanya annal hububat wan nabatat takhruju min tahtil ard fir rabi', bahwasanya biji-bijian, pohon-pohonan keluar dari bawah tanah ini fir rabi' pada musim semi, kama takhrujul mauta, sebagaimana keluar juga orang-orang mati min tahtil ardi, dari bawah bumi, yauman nusur, pada hari kiamat itu Rasul ibaratkan fitring. Jadi kalau musim semi itu kalau lagi musim panen, panen ya. Berarti Rasulullah mengibaratkan kalau idza ra'aitumur rabi fadhkurun nusur, kalau kamu lihat musim panen maka ingatlah kamu hari kiamat. Kenapa?
Karena tatkala bumi ini kering, Allah keluarkan kembali tumbuh-tumbuhan. Dan begitu juga tatkala manusia mereka mati di dalam kubur, maka di hari kiamat mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya Nabi Muhammad SAW berpikir. Kita nggak ada kepikiran ke situ, kan? Sampai kita kiasan ke situ. Kita kan kalau musim panen girang orang tua, pesta-pesta, dangdut atau apa, bener nggak? Kalau jangan gitu, kan? Pesta panen dangdutan ya, pora-pora maksiat. Padahal kata Rasul itu adalah kiasan daripada hari kiamat. Fadhkurun nusyur, maka ingatlah itu hari kiamat. Nanti kalian mati di hari kiamat, nanti di hari dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengatakan bahwa orang yang di musim dingin memakan makanan kering, dan juga bahwa mayoritas an-nakasur minanas, bahwasanya mayoritas manusia bercocok tanam di tanah dan menebarkan benih di musim semi dengan usaha dan usaha payah. Lalu benih itu hancur sebab hawa dingin dan panas, maka pemiliknya menjadi orang yang bernasib buruk dan berputus asa. Maka begitupun dengan hari kiamat. Takunu tu'abadun nas, sebagian manusia menjadi debu yang bertebaran dengan sebab panasnya perbuatan manusia atau dengan sebab dinginnya kekufuran dan sikap dia. Orang nanam di musim semi tumbuhan, kalau ketika musim kemarau tiba-tiba gagal panennya, kecewa nggak? Kecewa. Begitu juga Rasulullah mengatakan orang yang telah di hari kiamat ketaatan sebagai manusia menjadi debu yang bertaburan dengan sebab panasnya perbuatan maksiat. Dengan banyaknya perbuatan maksiat, maka orang tersebut menyesal. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci yang telah menciptakan azwaj, berpasang-pasangan, kullaha, semuanya, dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi dan dari jenis mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari sesuatu yang mereka tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ciptaannya ini pasangan. Ada langit, ada bumi. Ada malam, ada siang. Ada matahari, ada bulan. Ada apa lagi? Ada gemuk, ada kurus. Ada positif, ada negatif. Semuanya Allah jadikan, baik benda mati atau benda hidup, mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang. Masih enggak ada sendiri. Enggak ada sesuatu apa yang kita lihat sendiri. Ada enggak? Ada lautan, ada daratan. Semuanya Allah ciptakan ini pasang. Ada surga, ada neraka, ada orang baik, ada orang jahat. Dan juga semua dari jenis tumbuh-tumbuhan pun sama. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini pasang-pasangan, wa min anfusihim, dan dari jenis mereka. Siapa mereka? Manusia pun sama, diciptakan Allah pasang-pasangan. Coba kalau laki semuanya orang keras kiri, enak enggak? Oh iya, mau lagi deh. Orang udah terbiasa dia.
Manusia pun diciptakan Allah berpasangan antara laki dan perempuan, dan sunatullah bahwasanya mereka melakukan yang namanya pernikahan. Nah, yang pertama kali langsung pernikahan adalah Abu Adam alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Adam bolak-balik di surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala bolak-balik di surga, lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan syahwat nafsu kepada Nabi Adam. Maka yahtaj ilal anis, maka Nabi Adam itu butuh tatkala Allah letakkan syahwat di dalam dirinya, maka Nabi Adam butuh dengan kesenangan. Makanya la masumiyal insan illa liunsi. Insan, manusia disebut insan. Kenapa? Liunsi, karena butuh dengan kesenangan. Maka Nabi Adam pun dia tertidur. Tapi hakikatnya di surga nggak ada yang tidur. Tapi karena Allah Taala menidurkan Nabi Adam, pada hikmahnya, karena Allah Taala meletakkan syahwat kepada Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuk bagian atas sebelah kiri Nabi Adam, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan ummuna Hawa untuk menemani daripada Nabi Adam. Jadi perempuan itu diciptakan dari mana, Bang? Tulang rusuk sebelah kiri paling atas. Rasul katakan, innal mar'a khuliqat min dil'i ahwaj wa inna ahwaj syai' fadil'uhu a'la. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok tengahnya, wa inna ahwaj, dan ujungnya itu melengkung. Tuh. Dan yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Ini buktikan bahwasanya tulang rusuk manusia ini tulangnya nggak ada satu. Sampai sekarang, sampai kita nggak, kenapa? Karena itu untuk menciptakan umunah sampai sekarang. Tanya ke dokteran, ini semuanya udah dibincang dokteran, tulang rusuk laki-laki ini kurang satu, itu sebelah kiri dan bagian atas. Apa hikmahnya bengkok? Perempuan diciptakan bengkok dari tulang rusuk. Ini ulama mengatakan bahwasanya alamat tulisan, bahwasanya lisan perempuan disadari enggak disadari, amal suaminya atau anaknya itu kagak lurus, pasti ada bengkok. Ini kan malah kan pasti pernah ngalamin bengkoknya perempuan ngomong-ngomong, begitu apa nggak pernah hari dia diomelin bininya. wajar Dik. Kenapa? Karena perempuan nggak bakal lurus. Ente ada perempuan yang lurus ngomongannya nggak ada. Kenapa? Ya inilah. Ini kenapa? Ciptaannya karena emang udah dari sesuatu yang baik. Kata ulama itu nyari yang lurus nggak ada. Jangan lupa tuh, pasti ada suatu saat pasti ada bengkoknya. Ngomong sama kita kira-kira nggak enak. Makanya Rasulullah katakan, perempuan apabila melihat satu aja kesalahan kita 10 tahun 20 tahun berbuat baik sama dia, satu aja kita buat kesalahan, kata sama Ra'aytu khairan God, aku nggak ngeliat kebaikanmu sama sekali, kata perempuan. Itu 10 tahun buat baik ini, satu kali kita buat kecewa dia, ketahuan bahwa dia kata dia, gua nggak ngeliat kebaikan sama sekali. Itu perempuan matanya. Itu kata Rasulullah. Betul nggak? Kita buat salah aja, aneh, udah habis semuanya ini. Aneh nggak ngeliat kebaikan kita sama sekali. Baru kita udah 10 tahun berbuat baik, misalkan satu ada kesalahan kita, udah 10 tahun nggak dilihat kebaikan kita. Itu perempuan, makanya wajar kali kalau bengkok dikit.
ketika Nabi Adam bangun pun ada perempuan mu'attirah cantik tazinu bizinatil jannah memakai baju dengan perhiasan surga. Lalu ketika Nabi Adam ingin memegang Siti Hawa, kata Allah Adam, hatta tu dia mahraha, bayar dulu ente maharnya, jangan mencemak-cemek aja itu perempuan, bayar dulu maharnya. Kata Nabi Adam, ya Rabb, mahruha, maharnya apa? Bahwasanya antusalliya ala hadal ismi salasa asra marrat, engkau berselawat kepada pemilik ini nama 10 kali. Nabi Adam melihat ke atas dan di bawah aras maktubun tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tertulis kalimat Nabi Adam berkata, ya Rabb, man hadal isim, siapa yang memiliki ini nama? Disandarkan namanya dengan namamu, ini bukan orang biasa. Kata Allah, ya Adam, bahwasanya itu adalah salah satu anak keturunanmu. Laulahu ma khalaqtu, seandainya bukan karena dia, aku tidak akan menciptakanmu. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan Nabi Adam karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tercipta Nabi terakhir, tapi nurnya Nabi Muhammad jauh sebelum Allah menciptakan daripada alam semesta. Jangankan kayak Nabi Muhammad saja sudah tercipta sebelum terciptanya alam semesta, walaupun wujudnya adalah Nabi terakhir. Apa? Laulaka Muhammad ma khalaqtu aflah. Seandainya bukan karena kekasihku Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Aku tidak akan menciptakan surga, aku tidak akan menciptakan langit. Besarnya kedudukan Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengumpulkan para malaikat dan terjadi akad pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa tersebut di bawah pohon yang bernama pohon tuba. Maka tatkala sudah berkumpul para malaikat dan maharnya sudah ada, apa maharnya? Maharnya Nabi Adam apa? Salawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjadi saksi. Maka Allah berkata, al-'azamati izari wa kibriya ridai faman na'za fihi ma takhasamtu wa qahru ashidukum ya malaikati innani qad zawattu Adam bi ammati Hawa bi mahar kaza wa kaza. Kekagungan adalah selendangku, adalah pakaianku, dan kesombongan adalah selendangku. Siapa orang yang memakai salah satu keduanya, maka dia mengajak perang denganku. Wahai para malaikatku, aku bersaksi kepada kalian, sesungguhnya aku telah menikahi hambaku Adam dengan hambaku Hawa dengan mahar gaza, dengan mahar selawat 10 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah di situ daripada rukun nikah. Apa rukun nikah pertama? Mahar. Maharnya yang pertama Nabi Adam apa? Salawat 10 kali. Terus saksinya, siapa saksinya? Malaikat. Walinya langsung Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan Nabi yang keempat, kelima, bahwasanya zaujan ada laki dan ada perempuan. Kalau nikah perempuannya enggak ada ya. Enggak siapa ente? Awas ada juga. Itu yang menjadilah dalam mazhab Imam Syafi'i itu menjadi rukun di dalam nikah.
Maka sunnatullah pun kita disunahkan pula pernikahan adalah sunnatullah yang harus dilakukan oleh manusia, dicontohkan dan dilanjutkan oleh kita semuanya. Wa mimma la ya'lamun, dan dari sesuatu yang kalian tidak tahu, mereka pun diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, walaupun makhluk tersebut kita nggak tahu berapa hewan yang ada di darat, di laut, ada berapa? Di sini dalam tafsir Syekh Al-Wahidi bahwasanya Allah Ta'ala khalaqa alfanna minal hayawanat wa sittu mi'a minal alaf fil bahri wa arba'u mi'a fil bar wa la tushbih suwa ba'diha al-ba'd wa la lugha ba'diha al-ba'd. Allah Ta'ala menciptakan 1000 macam hewan. 600 ada di laut dan 400 ada di darat. Macam-macam, semuanya ini berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda bahasanya. Kalau bahasa kambing bahasa kuda beda. Itu baru hanya segitu aja. Ini binatang darat 400 bila sebutin. Binatang laut 600. Warnanya beda, bentuknya beda. Kalau ikan gapi, ikan sepat sama ikan teri, ya sama-sama ikan juga, itu satu jenis. Ikan bandeng, ikan tongkol, ya beda, itu satu jenis. Di dalam lautan aja Allah ciptakan 600 daripada makhluk. Makhluk itu ini kita nggak bisa jenis ikan juga itu mah. Yang kita tahu cuma ikan. Ya mungkin itu ada buaya, beda dengan ikan. Ya. Kalau bisa gitu nggak ada, susah dah. Jangan banyak kan lihat di YouTube misteri daripada kalau ikan-ikan yang nggak pernah ditampak kepada ini banyak dia yang terlihat. Dia bukan ikan, dia bukan sejenis apa, tapi itu binatang laut banyak misteri di YouTube. Misteri bawah makhluk bawah dasar laut. Ditemukan makhluk ini itu 600 kalau dalam tafsir itu 600 binatang laut. Dalam Al-Quran, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna zalika laayatil lil mu'minin. Berbeda-beda perlainan bahasa kalian dan warnanya juga beda. Sesungguhnya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan semua beda-beda. Warnanya beda, bahasanya beda, bentuknya juga beda-beda. Dan kita nggak tahu banyak daripada alam gaib. Alam gaib ulama mengatakan hadzal alam inda alamil gaib kal qatra minal bahri. Alam ini, dunia ini di sisi alam gaib seperti satu tetes dari lautan. Masyaallah. Dunia gede nggak dunia? Kalau dibandingkan dengan alam gaib, bahwasanya dunia ini dibiarkan satu tetes dan lautan itu adalah alam gaib. Lebih besar mana? Besar alam gaib daripada dunia ini besar. Makanya ulama mengatakan seandainya makhluk di luar manusia Allah tampakkan di muka bumi ini, jangankan kalian duduk jingke aja kalian nggak akan dapat ke bagian tempat jingke. Ibadah kasarnya apa? Udah kita nggak bisa di dunia hidupnya. Kalau Allah tampakkan ini makhluk di luar daripada manusia jika aja kita nggak dapat tempat, apalagi duduk. Maksudnya apa? Udah nggak bagian tempat, maksudnya di situ. Karena udah penuh sesak dengan makhluk yang lain.
Ada kisah Gunung Qaf. Ada Gunung Qaf ini kisah hadis Isra Mi'raj. Tapi jarang diceritakan oleh para ulama. Gunung Qaf jarang diceritakan. Gunung Qaf bin Jabal Qaf ini adalah gunung misterius. Dia ada banyak hadis-hadis yang meriwayatkan Gunung Qaf tapi tidak terlihat oleh mata. Nah, ulama mengatakan gunung Qaf ini adalah dia mempunyai 70 gunung. 70 gunung. Allah Ta'ala menciptakan di balik gunung Qaf itu 70 gunung. Jadi satu gunung Qaf, di sini ada alam, dan di sini ada gunung Qaf lagi, dan sebanyak daripada 70 gunung Qaf yang tidak terlihat oleh mata. Itu gunung misterius. Lalu ada yang mengatakan pakar bahasanya gunung-gunung yang ada di bumi ini adalah akar urat daripada gunung Qaf. Kalau uratnya segede gitu, gunungnya segede apa ya? Hah? Gak bisa banyak. Uratnya yang ada, kita lihat uratnya yang ada semuanya gunung yang ada di dunia ini adalah uratnya gunung Qaf. Kalau uratnya segede gitu, segede gunung yang ada di dunia, bagaimana gunung sangat besar. Ada hadis dalam ra'aitu lailatal mi'raj ra'at jabalin Qaf Madinah mamlu'ah min bani Adam falamma ra'auni qalu alhamdulillah allazi arana wajhaka ya Muhammad. Agung maghrib. Ini ada bahwasannya Rasulullah dalam hadis, aku melihat ketika Mi'raj ada di belakangnya itu Gunung Qaf. Di belakang Gunung Qaf ada sebuah kampung, ada sebuah kota yang penuh dengan manusia. Tatkala mereka melihatku, mereka mengucapkan alhamdulillah yang telah memperlihatkan aku kepada wajahmu ya Muhammad. Aminu, maka mereka pun beriman kepadaku. Aku ajarkan mereka hukum-hukum syariat. Dan setelah itu aku bertanya kepada mereka, man antum? Siapa kalian? Kalau mereka berkata, nahnu qaum min bani Israil. Kami adalah kaum dari Bani Israil. Kok bisa? Kaum Bani Israil ini penghuni gunung Qaf. Karena gunung Qaf ini adalah gunung yang misterius yang tidak bisa terlihat oleh mata. Ini ceritanya. Kaum Bani Israil falamma mata Musa alaihissalam, ini mereka berkata, ditanya Rasulullah, mereka berkata, kenapa mereka bisa ada di sini? Tatkala Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, waqa'al ikhtilaf, maka terjadilah pertikaian antara Bani Israel. Maka zuharul fasad, dan terjadilah daripada kerusakan. Wabatalu fisa'a wahidah salata arba'ina yauman, dan mereka membunuh dalam 1 jam 43 nabi. Bani Israil tatkala Nabi Musa meninggal, pecah, terjadi perselisihan dari kalangan Bani Israil. Mereka membunuh dalam 1 jam 43 nabi. Maka jangan heran kalau Palestina dibantai oleh Israel. Jangankan kita, nabi aja dibantai sama dia, apalagi kita, Nabi. Ini hadis 43 nabi dibantai. Dalam jarak 1 jam 43 nabi dibantai sama Bani Israel. Dan setelah mereka membantai daripada para nabi, maka timbullah daripada 200 laki-laki ahli ibadah, seorang zuhud, jadi seorang wali, seorang ulama, tapi dia bukan golongan nabi. Setelah mereka membantai 43 nabi, lalu datanglah sebanyak 200 seorang ulama, seorang wali yang berdakwah kepada mereka, mengajarkan yang baik,
dan menjauhkan yang buruk. Abidzalikal yawm qattalahum banu Israil. Maka dalam sehari pun mereka bantai 200 ulama tersebut dalam jarak satu hari dibantai. Bayangin, 43 nabi dibantai dalam jarak 1 jam, 200 ulama wali dibantai oleh Bani Israil dalam sehari semalam. Maka setelah itu pun terjadi kekacauan yang sangat besar. Maka sebagian dari mereka, yang enggak semuanya mereka ini jahat, ada sebagian mereka keluar. Sebagian mereka keluar melarikan diri dari pertikaian tersebut, sehingga mereka sampai di pesisir lautan. Dan mereka di situ berdoa kepada Allah, ya Rabb, selamatkan kami dari pertikaian mereka, dari kerusakan mereka. Tatkala mereka berdoa, maka terjadilah lubang besar di bumi, sehingga mereka jatuh ke lubang bumi, sehingga mereka tinggal di dalam bumi ini selama 18 bulan. Ini hadis, bukan dongeng ini hadis tentang Isra Mi'raj yang jarang diceritain apa? Nah, itu baru tahu kalau nggak baca hadis tentang Gunung Gob. Dan setelah itu mereka jatuh selama 15. Setelah itu mereka keluar. Kharajna ila hadin, mereka keluar, tapi keluarnya mereka bukan ke bumi, tapi keluarnya mereka ke daerah Gunung Gof. Allah tempatkan mereka di Gunung Gof. Jadi Gunung Gof ini ada penghuninya manusia, tapi dari kalangan Bani Israel. Bahkan dan tatkala Nabi Musa alaihissalam, kata mereka ini, dulu Nabi Musa alaihissalam tatkala masih hidup, dia beri wasiat kepada kami, apabila salah satu kalian melihat wajah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikan salamku padanya. Maka mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhaka, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kami wajahmu dan mengajarkan kami Al-Quran. Jadi udah diancar-ancar jauh-jauh hari oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya kalau ente ketemu di akhir zaman bahwasanya Nabi yang terakhir, maka sampaikan salamku padanya. Panjang nih cerita Gunung Gob nih. Allah alam. Bisa kita lihat lagi tentang Gunung Gob panjang kita ini. Walhasil ini adalah Gunung Gob adalah gunung yang misterius. Maksudnya gunungnya ada, tapi enggak kelihatan oleh mata. Jadi apa? Adanya di luar dunia, itu alam gaib. Jadi ulama mengatakan bahwasanya alam dunia ini disandingkan dengan alam gaib seperti tetesan dengan lautan. Setetes alam dunia yang kita huni, lautan itu alam gaib. Gedean mana nih? Yang nggak ada apa-apanya setetes dengan lautan. Makanya kita ya alladzina yu'minuna bil ghaib, wajib kita beriman dengan sesuatu yang gaib. Ini dalam Al-Quran wajib. Orang yang mengingkari alam gaib, sesuatu yang gaib, maka hukumnya musyrik, maka dia telah mengingkari daripada Al-Quran, kafir hukumnya, enggak boleh. Asyhadu an la